Jadi kayak nggak usah lah, kamu tuh perempuan, nggak usah keluar dulu atau di sini aja, cukup udah S1 tuh. Kayak gitu. Jadi kayak nggak, pokoknya aku harus pergi gitu. Terus akhirnya aku coba-coba daftar, pas lulus, aku baru ngomong gitu, aku udah lulus, aku mau kuliah. Tapi tetap kekeh, jadi nggak diizinin, terus akhirnya aku berangkat sendiri. Bos-bosnya itu kayak, ya udah nggak apa-apa, kamu kuliah dulu aja, tapi setelah kuliah balik lagi kerjain kerjaan kamu gitu, meskipun ya Oh, sering lembur atau apa gitu. Tapi ya aku ngerasa ya ini kesempatan buat aku sih gitu. bagus. Waktu istirahat aku tuh dipotong, sama kadang juga nanti ngerjainnya malam gitu. Jadi kalau misalnya kuliahnya full, ya udah aku ngerjainnya malam di kantor kayak gitu. Jadi pagi baru kuliah, malam baru lanjut kerja lagi kayak gitu. Ada salah satu dosen tuh yang sampai hafal sama aku tuh bukan karena pinter, Karena apa tapi ini? karena aku tuh tukang telat, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hajra Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nuril. Jangan terlalu serius dong, jangan terlalu serius dong. Santai saja. Enggak dong, enggak sih, Justru cuma tegang yang aja nih. yang seharusnya Biasa sih. deg-degan ini saya karena kebetulan tamu hari ini pengalamannya menarik sekali ini. Saya mohon izin untuk Oh membacakan my God. sekilas ini. Nama lengkapnya adalah Hajra Syam. Hajra Syam. Kemudian alamat saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikannya SDI Bonto Cini. Bacanya begitu, Bonto Cini. Oke. Kemudian MTS dan MA-nya itu di An-Nuriyah. S1-nya itu BKI UIN Alauddin Makassar. Wah, ini salah satu kampus terbaik di Makassar ini. Kemudian melanjutkan ke pendidikan S2 di BKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lagi-lagi ini adalah salah satu kampus terbaik dan saya suka banget sama kampus ini. Karena faktor saya juga alumni di Kenapa situ. gitu? Oh, Karena alumni. Dan pengalaman kerjanya ini cukup padat ya, dari beberapa PT. Victory itu tahun 2017, kemudian Accenture. Bacanya begitu. Accenture Accenture 2017 bener. 2017 sampai 2019 ini. Dan kemudian di tahun Ya. 2019 juga ada PT Jola. Kemudian karirmu baik sekolahmu tahun 2021, 2022 ini persis saat ini. Kemudian di prakerja juga 2022 dan dosen BPI IAIM Sinjai Sulsel 2021 hingga saat ini. IAIM Sinjai, Institut Agama Islam Muhammadiyah. Ya, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Gimana nih betul. kabarnya hari ini Mbak Hajra Syam? Sehat banget dong. Mas Nuril gimana? Sehat banget juga, dan tidak hanya sehat banget, Alhamdulillah juga bahagia karena hari ini saya dipertemukan dengan salah satu guru dosen terbaik di IAIM Sinjai. Saya melihat postingannya. Waduh. Berlebihan banget. Mbak Hajra Syam ini panggilannya sehari-hari siapa? Hajra atau Syam? Hajra. Hajra. Orang beda-beda sih. Ada yang manggil Hajra, ada yang manggil Syam. Ya udah aku manut aja sih. Oh, maaf saja. Manggilnya manut. Hajra Syam. Hanya dua ya namanya ini ya. Dua suku kata. Oke, Mbak Ya. Hajra. Mbak Hajra, ini dari profil singkatnya kan saya tahu kalau S1-nya BKI, S2-nya BKI, kemudian sekarang ngajar di BPI. Sejak kapan sih jatuh cinta sama BKI yang begitu itu? Kalau jatuh cintanya tuh sebenarnya di S1 sih. Itu di semester 4 kayaknya. Soalnya sebenarnya masuk jurusan BPI itu BKI BPI itu kayak
bukan pilihanku sebenarnya. Jadi itu sedikit bercerita ya. Itu tuh kayak pilihan orang tua sebenarnya sih. Karena kan aku daftarnya dulu biologi. Oh, biologi Tapi justru ya. lulus. Heeh. Lulus nggak lulus. Jadi akhirnya ya udahlah, terserah aja gitu. Akhirnya dipilihin BKI di UIN Alauddin Makassar tuh. Terus akhirnya lulus. Ya udah deh, lanjut semester pertama, kedua, tiga, masih meraba-raba. Semester 4, oh keren ya jurusan ini. Kok ada kesimpulan keren, ini menarik. Orang tua apa pertimbangannya? Biologi kan juga bagus, kemudian kenapa orang tua memilihkan BKI justru? Ya sebenarnya biologi kan karena kemauan aku ya. Karena pada waktu itu tuh aku udah nyoba-nyoba berapa kali tuh, tapi nggak lulus. Jadi kayak ya udah, mungkin karena bukan rezeki lah ya, bukan di situ. Jadi pilihannya, nah masuk BKI itu karena kebetulan yang ada saudara yang kuliahnya di situ, gitu. Jadi ikut-ikutan gitu loh. Jurusan ikut-ikutan. Jurusan Gitu ikut-ikutan. sih. Kalau yang biologi itu di kampus mana, Mbak Hajra? Biologi itu aku udah coba daftar di UIN juga sama UNM. Oh. Dan keterimanya pada akhirnya di BKI. Dan kamu tadi bilang bahwa semester 1, 2, 3 meraba-raba, kemudian 4. Oh, kayaknya keren juga. Apa yang membuat kamu menganggap bahwa bimbingan konseling Islam itu keren? Ya, karena waktu itu tuh aku semester 3 kan aku tuh nggak pernah ngikut organisasi. Kayak anti organisasi banget sih. Tapi pas semester 4 aku tuh diajakin temen, yuk ikut-ikut gitu. Nah pas ikut itu di kegiatan BKKBN. Nah pas itu tuh ada di kampus organisasi yang namanya PIKM, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah di situ tuh kayak aku masuk salah satu kepanitiaannya, karena itu kan baru dibentuk tuh, masuk salah satu strukturalnya gitu istilahnya ya. Jadi pas masuk banyak kegiatan-kegiatan yang menurut aku kok menarik ya kegiatannya. Itu kayak kita tuh turun ke lapangan, ngadain simulasi, pokoknya ngelakuin hal-hal yang berkaitan tentang remaja, berkaitan tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada remaja dan lingkungan sekitar sih. Jadi itu yang bikin aku kayak, oh iya bagus ya. Alhamdulillah. Menarik gitu. Menarik banget gitu. Organisasi Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Oh, jadi ada simulasi, ada turun tangan dan seterusnya, sehingga membuat kamu jatuh cinta. Wah, keren juga nih jurusan saya, bos. Iya, dan ternyata. Alhamdulillah. Kan kamu S2 itu juga BKI kan? Itu artinya kamu beneran jatuh cinta sama BKI itu. Menurut kamu apa sih nikmatnya atau menariknya mahasiswa bimbingan konseling Islam itu? Kalau misalnya jatuh cinta banget sih. Cuman kan kalau misalnya aku tuh dulu sebenarnya ya nggak ada kepikiran buat lanjut sampai ke S2 gitu. Karena emang dulu tuh kayak pengennya ya udahlah, nanti kalau selesai dari sini aku pengen join ke baik itu ke BNN atau mungkin ke BKKBN, lebih tertariknya ke sana sih. Cuman karena pada saat itu kan kayak banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang kapan kerja, kapan itu, akhirnya kayaknya aku nggak bisa deh di lingkungan kayak gini. Terus akhirnya kan kayak belum ada info-info tentang BKKBN juga, BNN juga belum. Jadi kayak ya udah deh, aku mau ke Jogja, aku mau kuliah gitu. Aku mau kuliah untuk menghindari pertanyaan kapan kerja. Kapan kerja. Nah, akhirnya aku lanjut, terus akhirnya kayak oh iya, aku ternyata semakin kesana akhirnya lebih paham kalau ternyata aku suka ternyata ngedengerin orang yang ceritain apa sih masalah mereka gitu. Terus akhirnya oh iya, aku lebih mendalami. Terus akhirnya di Jogja itu sebenarnya aku tuh belum dapat restu sih sebenarnya buat lanjut ke Jogja, karena kan aku perempuan dan tahulah ya orang-orang sini kayak gimana gitu ya. Pemikirannya yang masih terlalu overprotective sih tepatnya. Jadi kayak
nggak usah lah, kamu tuh perempuan, nggak usah keluar dulu, atau di sini aja, cukup udah S1 tuh. Kayak gitu, jadi kayak, nggak, pokoknya aku harus pergi gitu. Terus akhirnya aku coba-coba daftar, pas lulus, aku baru ngomong gitu, aku udah lulus, aku mau kuliah. Tapi tetap kekeh, jadi nggak diizinin, terus akhirnya aku berangkat sendiri. Berangkat, nyampe sana dengan nekat banget, nekat banget akhirnya sampai sana. Aku mikir, wah gimana nih ngelanjutin kuliah, itu waktu itu tahun 2017, gimana yang ngelanjutin kuliah, tapi aku nggak punya apa-apa nih, nggak punya uang, nggak punya apa-apa gitu. Terus akhirnya, ya udah aku cari-cari kerja dulu. Jadi kuliah tuh waktu itu aku daftarnya emang di tahun 2017 kayaknya aku daftarnya, tapi aku berhenti dulu. Kayak kuliahnya tuh nggak aku lanjutin. Jadi aku langsung kerja dulu, habis itu setahun setelahnya baru aku daftar lagi ke UIN. Akhirnya keterima lagi untungnya, nggak di blacklist. Oh, gitu ya. Makanya kamu seangkatan dengan Yaya, ya begitu ya? Aku seangkatan sama Yaya, akhirnya. Harusnya kan sama Desi atau sama siapa sih waktu itu ya? Ardi, kenal nggak sih? Sama kayaknya kenal. Temennya ini kan siapa? Ardi itu yang suka nulis jurnal-jurnal begitu kan kalau nggak salah. Mungkin. Iya kali. Iya, seangkatan dengan saya itu, Pak. Wanita strong banget itu ya. Jiwa petualang, jiwa pejuangnya itu kuat, terus. Waduh. Enggak juga sih, terpaksa. Akhirnya sampai wisuda tahun berapa di DKI UIN Sunan Kalijaga? Aku tuh kemarin wisuda 2021 sih. 2021 aku wisuda. Kan itu ada jaraknya ya. Aku selesai 2020 tapi harus nunggu wisuda 2021 Juni dapetnya. Gitu. Barulah aku dikabarin buat daftar jadi dosen di sini. Saya yang daftar terus keterima. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Memang pedas kadang-kadang pernyataan pertanyaan tetangga itu. Waduh. Iya. Kamu kan ini tahun 2021 habis lulus dari UIN Sunan Kalijaga jadi dosen. Tetapi sebelum itu kan kamu jadi apa ya, bekerja di beberapa PT nih. Kan kamu basicnya adalah BKI kan? Kamu bekerja di PT. Apa pekerjaan job desk yang diamanahkan ke kamu di PT-PT ini? Jadi tepatnya jadi pendengar juga sih. Tapi emang aku tuh suka ngedengerin orang gitu loh. Jadi yang pas waktu itu aku ngelamar kerja, terus akhirnya kayaknya lumayan lah ya masuk ke sini, kayak tepatnya kayak yang di 2012 itu Victory itu emang kerjanya itu semacam konsultan gitu. Jadi aku masih ngejalanin kayak ya udahlah lumayan belajar juga kan, selama ini belajarnya teori. Jadi sekarang mungkin ini kesempatan buat cari pengalaman sekaligus buat bekal ke depan gitu. Sekaligus buat cuan gitu. Pengalaman iya, cuan ya. Konsultan kalau yang Victory 2017 ini. Kalau Accenture? Iya. Accenture itu lebih ke customer service sih. Jadi kayak pelayanan gitu. Cukup jadi lama loh kamu ini. 2017 sampai 2019. Cukup lama di situ karena menurut aku tuh itu tuh perusahaan yang paling ngertiin aku banget. Nemu ya. Jadi maksudnya ngertiin tuh gimana, kayak kalau aku ada jadwal kuliah kan itu kuliah itu zaman-zamannya kuliah kayak SPV-nya atau bos-bosnya itu kayak ya udah nggak apa-apa kamu kuliah dulu aja, tapi setelah kuliah balik lagi kerjain kerjaan kamu gitu, meskipun ya sering lembur atau apa gitu. Tapi ya aku ngerasa ya ini kesempatan buat aku sih gitu. Bagus sekali. Kok bisa dapat pekerjaan yang enak begini ya? Bisa kerja nyaman, kemudian kuliah juga diizinkan ini. Dapat dari mana infonya ini? Ya itu tuh kayak aku juga nggak tahu ya, tapi kayak itu tuh aku kan kerja di Victory itu waktu itu sebenarnya. Nah itu aku daftar 2 tempat karena kayaknya aku nggak bisa di Victory deh. Apa ya? Aku harus nyari yang lain gitu loh.
Jadi aku pindah karena di situ tuh sebenarnya konsultannya tuh konsultan tentang, bukan tentang yang bagaimana yang orang alamin, tapi kayak lebih ke finansial sih. Jadi kayak Oh. gitu. Jadi yang pas aku belum selesai dari situ, aku langsung nyari yang lain. Aku nyari tuh diajak temen, bertiga tuh temen kantor. Pas diajak, akhirnya ke CIMB Niaga yang di deket Tugu itu. CIMB Niaga sama ke Accenture. Nah, CIMB Niaga ini keterima. Aku sama teman-teman aku keterima. Nah, aku yang keterima, teman-teman aku gugur. Terus aku ya udah deh, aku tetap ngikut temanku gitu. Pas aku ngikut ke tempat yang Accenture ini bertiga, yang lain gugur lagi. Jadi aku keterima lagi gitu. Akhirnya aku nggak bisa ikut-ikutan nih. Jadi aku harus pas di CIMB itu aku sempat ikut 1 minggu kayaknya. 1 minggu, aku kayaknya aku lebih dominan ke Accenture, soalnya kan di CIMB ngitungin duit orang ya. Jadi agak-agak riskan sih. Jadi aku meninggalkan di situ. Akhirnya aku kerja di Accenture, terus akhirnya pas selama setahun kan kerja dulu tuh 2017 sampai 2018. 2018 baru masuk kuliah. Terus akhirnya setelah itu baru deh aku kuliah. Terus akhirnya ternyata pas awal-awal tuh aku orangnya ngumpet-ngumpet gitu loh. Jadi kayak kan aku tahu ya perusahaan gimana maunya tuh ya kerjaan kamu tanggung jawab kamu kan. Oh, betul. Tapi pas semakin lama akhirnya ketahuan juga kalau aku tuh ternyata kuliah gitu. Awalnya tuh cuman izin-izin ke atasanku aja tuh. Kayak aku izin dulu ya. Nanti waktunya aku extend deh. Maksudnya tuh istilahnya tuh kayak aku ganti deh nanti. Terus pas akhirnya aku lama, mungkin ketahuan tuh di akhir-akhir tahun 2018. Situ tuh kayak ya udah SPV-nya udah tahu, jadi waktunya tuh waktu istirahat aku tuh dipotong, sama kadang juga nanti ngerjainnya malam gitu. Jadi kalau misalnya kuliahnya full, ya udah aku ngerjainnya malam di kantor kayak gitu. Jadi pagi baru kuliah, malam baru lanjut kerja lagi kayak gitu. Aduh, ini keren ini. Berat ya bener. Berat. Saya mikirnya gini loh, Hajra. Kan anak muda itu kan apa ya? Ada waktu untuk ngopi, untuk nongkrong, untuk ngobrol, ke main sana sini. Nah, terus kamu kan kuliah, terus kamu kerja dan pekerjaanmu cukup serius ini kan. Terus waktu kamu nongkrong, main dengan teman-teman itu kapan jadinya, Hajra? Waktu apa? Waktu main dengan teman-temanmu, nongkrong, ngopi. Waktu main tuh sebenarnya nggak ada sih. Jujur aja sih ya, jujur-jujuran nih ya. Aku jujur tuh kayak sempet kayak iri banget sama orang lain gitu. Kan itu waktu itu temen-temen awal-awal kuliah sih. Aku sempet marah banget di kelas. Soalnya waktu itu tuh ada dosen yang nggak masuk. Tahu lah ya, awal-awal kuliah banyak seminar apa dan segala macam. Ada dosen yang nggak masuk tuh. Nah, aku jadiin kesempatan aku cepet pulang biar cepet kerjaannya kelar gitu. Biar bisa istirahat cepet gitu. Nah, pada saat itu udah diinfoin dosennya nggak masuk nih. Oh iya, ya udah aku pulang ya. Nah, setelah itu jam 1 ternyata dosennya masuk. Aku marah dong. Marah banget. Kalian tuh kenapa gitu? Maksudnya tadi udah bilang nggak masuk, tapi sekarang malah masuk. Ya aku yang sia-sia dong. Aku tuh kerja buat kuliah loh. Aku kuliah bukan buat kayak gini gitu loh. Aku tuh susah payah buat bayar SPP gitu kan. Jadi kayak kalian tuh enak bisa main kapan aja, suka-suka waktunya kosong pokoknya. Tapi sebenarnya itu bukan kesalahan mereka sih ya. Salahnya aku sendiri kan, kenapa aku yang kayak gini gitu kan. Misalnya di situ aku mikir kayak kenapa sih aku kayak gini gitu. Kenapa orang lain bisa dengan gampang buat dengan gampang buat main kapan aja gitu. Mau beli apa-apa langsung gitu, apa yang mereka mau tuh bisa gitu. Sementara aku tuh harus kerja gitu. Sampai ada dosen tuh, ada salah satu dosen yang sampai hafal sama aku tuh bukan karena pinter. Karena apa ini? Karena aku tuh tukang telat, coba. Aku sering banget telat masuk kelas kalau jamnya pagi. Karena kayak kadang kerjaanku kelar itu jam
subuh misalnya, jadi aku baru istirahat tidur bentar, pagi harus masuk lagi. Kadang tuh aku telat masuk, misalnya jam 8 aku masuk jam 8.30 kayak gitu tuh. Jadi kayak, kamu tuh kenapa sih sering telat? Tapi untungnya dosennya juga mau ngerti waktu itu tuh. Jadi pas aku bilang, iya Pak, maaf aku tadi malam kerja gitu. Oh ya udah, kalau kerja aku nggak bisa bantah gitu katanya. Jadi ya Allah, alhamdulillah banget ya. Kalau Dapat orang-orang tuh yang kalau boleh tahu bisa siapa paham dosen gitu yang loh. bisa mengerti itu? Kalau boleh tahu siapa dosen yang Dosennya, aku sebut nama nih. nggak apa-apa, Jadi karena baik kan beliaunya itu, nggak apa-apa. Siapa? beliau baik banget, namanya tuh Pak Yunus, tahu kan? Masa Pak Yunus? Pak Yunus Masruhi? Iya, Oh. yang menurut orang-orang itu kayak dosen yang susah senyum. Betul, beliau Hapus susah banget senyum. buat Bapak. Betul. Oh gitu ya. Susah Berarti senyum, sisi tapi beliau lain baik beliau ternyata ya. ini. Keren, keren. Benar. Sampai kayak Hajra nih kayak, wah Pak Yunus tahu nih nama gue gitu. Kan karena telat gitu. Tapi akhirnya beliau mengerti, alhamdulillahnya sih, dan beliau setelah itu udah kayak lebih memahami aja sih. Jadi bersyukur banget. Jadi, aduh, ini saya dapat pelajaran banyak loh, Hajra, dari cerita kamu tentang kuliah terus sambil bekerja. Saya melihat benar-benar penuh perjuangan gitu. Dan itu yang membuat sepertinya menjadikan perjalanan kuliah dan pekerjaanmu itu bermakna dibanding kita ini yang mungkin effortnya nggak sekuat itu. Apa yang mendorong kamu kekeh begitu? Kadang kan ada, ya sudah deh saya fokus kuliah, ada yang aduh kayaknya ini cuan lebih menarik nih sehingga fokusnya ke kuliah saja. Nah kamu kan berupaya untuk seimbang nih, bekerja harus bagus, kuliah juga harus bagus. Apa yang mendorong kamu sampai pada titik itu? Oh iya, jadi sebenarnya tuh kenapa aku tetap lanjutin kuliah meskipun sebenarnya aku udah kerja nih, udah dapat uang kan, ngapain lagi. Betul. Biasanya kan. Tapi balik lagi, aku ke Jogja bukan buat kerja gitu loh. Aku ke Jogja buat alasannya karena emang aku pengen kuliah gitu. Dan akhirnya kayak aku nggak mungkin dong pulang dengan tangan kosong meskipun sebenarnya ya punya uang misalnya. Tapi tetap aja aku kesini buat kuliah dan pastinya aku harus pulang dengan apa yang aku mau gitu. Jangan sampai kayak aku keluar alasannya kayak gini, pengen kuliah tapi pulangnya ternyata nggak ada hasil gitu. Menurut aku nggak ada hasil itu kalau misalnya ternyata aku nggak kuliah, aku cuma kerja aja gitu. Jadi kayak ya udah deh, aku nggak apa-apa nge-push dulu untuk sekarang, karena kayak ya tuntutan juga sih sebenarnya, karena aku bukan dari orang yang orang tuanya bisa diandelin soal finansial. Karena kayak ya emang orang tua aku bukan orang yang mampu buat biayain pendidikan aku, makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa aku nggak dibolehin lanjut kuliah juga gitu. Tapi ya bukan berarti aku tetap berhenti kan ya, kalau kayak gini terus aku kapan gitu majunya gitu kalau misalnya aku bergantung sama finansial orang tua. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya emang orang tua udah nggak sanggup buat biayain aku, ya mungkin emang batasnya cuma sampai situ, karena emang anaknya kan bukan cuma aku. Jadi ya aku harus usaha sendiri lah ya biar bisa ngelanjutin kuliah. Dan akhirnya alhamdulillah balik ke rumah bawa ijazah, bawa apa yang aku mau gitu, dan aku ngebuktiin gitu loh, seenggaknya tuh aku ngebuktiin kalau aku bisa loh. Jadi karena emang aku cerita ya, maaf nih, karena emang dari awal itu pas aku berangkat sampai perjalanan kuliah itu pun kayak orang-orang tuh sampai ngomong, lah nggak usah lanjut terus gitu, nanti juga berhenti di tengah jalan kayak. Waduh, gitu kan, sampai digitukan ya. Aduh sakit banget digituin. Untungnya tuh orang tua kayak kuat sih, kuat mentalnya, kuat hati gitu. Kayak banyak banget lah isu-isu yang diomongin sama orang-orang sekitar. Kayak paling di sana foya-foya atau hambur-hamburin uang atau main apa dan segala macem. Karena kan aku berangkat 2017 sampai 2020 aku baru selesai. Pikiran orang tuh lama banget kuliah.
Padahal mereka tuh nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya kerja. Aku kerja dulu, kuliah baru 2018 gitu, selesainya 2020. Mereka mikirnya aku kuliah 2017. Jadi ya emang lama, dan aku juga ya udahlah, ngapain juga ngejelasin sama orang-orang yang emang nggak mau tahu gitu loh. Jadi emang aku akuin orang tua aku sejauh ini kuat sih, karena kayak nggak peduli omongan orang gitu. Ya udah, ya meskipun kayak ya udah, kalau emang udah terlanjur kan, udah lanjut juga, jadi orang tua cuman ya udah bantu doa kayak gitu doang. Sempet awal-awal tuh aku sempet kayak aku pulang aja kali ya, aku sempat ada pikiran kayak mau mundur gitu loh. Kayak beberapa hari di Jogja itu kan, aku tinggal pas awal-awal di Jogja tuh di deket UGM Jakal. Aku deket UGM, dan itu tuh kayak aku harus kerja nih. Kerja apa ya? Awalnya tuh aku ke tempat fotokopian di samping UGM. Aku kerja di situ, kayak ya Allah, berat banget sih hidup di sini ternyata. gitu. Terus akhirnya aku kayak mungkin pas itu Lebaran Idul Adha 2017, aku nelpon orang tua kayak aku pengen pulang aja gitu. Aku kayak kangen gitu ya, orang aku nggak pernah pisah gitu, tiba-tiba pisah jauh banget lagi, mau pulang susah gitu. Kayak aku kangen, aku pulang aja lah gitu. Terus akhirnya di situ kata-kata yang bikin aku kayak apa ya, istilah orang sekarang tuh kena mental gitu. Kena mental. Aku kangen, pengen pulang. Terus orang tua ngomong, ngapain kamu ngomong kangen? Kan ini keputusan kamu sendiri, pilihan kamu sendiri. Harusnya kamu kuat dong. Enggak yang masa perkara kangen doang kamu langsung kayak udah pulang aja gitu. Gampang banget. Udah sejauh itu juga, udah nggak usah kangenin aku. Kayak gitu, kayak nampar banget, kayak ngapain kamu kangen sama aku? Kan kamu sendiri yang milih buat jauh. Sekarang nggak usah kangenin aku. Aku nggak akan, kayak orang tuh kayak kamu nggak usah kangen aku lah, aku juga nggak akan kangen kamu gitu. Kayak itu tuh salah satu omongan yang menurut mungkin agak kasar sih, tapi menurut aku itu tuh salah satu cara buat orang tua tuh nggak mellow gitu loh. Jadi kayak betul. Kamu jangan lemah gitu loh, hanya perkara kangen, kalian kan video call waktu itu ya, jadi kayak nggak usah kangen dulu, kuat aja dulu gitu. Jadi selama kurang lebih 2020 aku baru pulang awal 2020. Aku pulang selama sejak tahun 2017. 17. Waduh. Gila banget. Gila lama banget itu. Aku kayak kayaknya aku pulang deh. Pulangnya pun karena terpaksa gara-gara corona. Semuanya kan lockdown. Jadi kayak ya udah aku pulang. Aduh. Kuat. Saya jujur saya kagum sama kamu, Hajrah. Jadi kamu berangkat tahun 2017, nggak langsung kuliah meskipun sudah keterima nih, kerja dulu begitu. Habis itu daftar lagi, alhamdulillahnya keterima. Dan kamu jalanin ya dengan memperjuangkan dengan sangat kuat ya, kalau saya nangkapnya. Kuliah iya, terus kemudian pekerjaan, balance begitu. Ya sedikit-sedikit terlambat gitu. Dan satu hal yang membuat kamu kuat adalah kamu tahu bahwa ke Jogja kamu niat untuk belajar, sehingga belajar kuliah S2 menjadi prioritas yang utama begitu. Itu keren banget sih, itu keren banget sih. Kalau saya, ini laki-laki saya, kok kayaknya saya tidak seberani itu kayaknya. Saya tidak seberani. Meskipun sesama Jawanya ya, saya misalnya di Bondowoso kan Jawa Timur, ke Jogja kan cuman dekat kan, kalau dibanding kamu itu kayaknya tidak akan sekuat kamu, Hajrah. Keren sekali ini. Dan ini Hajrah, kayaknya ada banyak baik itu laki-laki atau perempuan yang di posisi yang mirip-mirip kamu. Jadi tidak diperkenankan oleh orang tua, bahkan ya sudah, kalau kamu mau lanjut kuliah silakan, tanggung jawab kamu full, biaya kehidupan, terus biaya kuliah dan seterusnya. Ada banyak sekali orang yang mengalami itu. Nah, saya pengen saran dari kamu, apa yang sebaiknya mereka lakukan ketika di posisi yang begitu. Kamu boleh kuliah keluar Jawa atau misalnya kemanapun, asal biaya hidup, biaya kuliah, apapun itu terserah kamu. Itu gimana kalau kamu menyarankan, Hajrah?
Kalau aku ya sebelum nekat banget ya pikirkan matang-matang dulu. Nah kalau misalnya emang udah bulet nih kepengen, jadi kayak lebih ke tipsnya sih, kalau misalnya emang ketika kita ngerasa ya pastilah ada up and down-nya ya, kondisi hati apa dan segala macam itu pasti ada naik turunnya. Dan kalau misalnya emang lagi down-downnya ya apa sih yang niat awal aku tuh apa sih gitu, kenapa aku berada di titik ini gitu. Jadi kayak aku nyampe sini karena apa, misalnya karena ya aku pengen sendiri dan ini udah jadi tanggung jawab aku, berarti aku harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihan saya gitu. Ya perkara aku kesusahan atau mungkin ada kendala-kendala yang mungkin berat, ya itu hal yang wajar, semua orang pasti punya beratnya masing-masing. Tapi kembali lagi ke titik awal, tujuan kita tuh apa sebenarnya. Jadi kayak jangan sampai karena hal-hal yang mungkin misalnya sekarang aku lagi ngalamin kondisi yang berat banget nih, tapi kita lihat juga perjalanan ke belakang tuh kayak udah banyak yang aku lewatin dan niatku tuh di sini gitu loh. Aku tuh pengen capai titik yang ini, tapi sekarang sedang perjalanan ke sana dan aku udah separuh perjalanan, gak mungkin kan aku mundur gitu aja. Perjuangan aku selama ini udah berat banget, gila kalau misalnya aku nyerah sekarang. Jadi kembali lagi kayak ingat lagi nih tujuan awal aku tuh apa sih gitu. Jadi kayak emang ini nggak gampang ya buat setiap orang, karena kan setiap orang tuh punya kekuatannya masing-masing. Jadi kayak kapasitasnya masing-masing. Dan ya pastinya sih sebenarnya orang tua selepas-lepasnya orang tua nggak mungkin ngelepasin plong banget gitu kan. Pasti juga ya kalau misalnya emang dirasa berat banget kembali lagi ke orang tua lagi ya. Meskipun cuma sekedar untuk bercerita misalnya, karena kayak menurut kalau di versi aku ya, orang tua tuh kayak ya mood booster lah, orang-orang ngomong sekarang ya, kayak semangatnya tuh di situ gitu loh. Kayak ketika aku ngerasa berat banget nih, ya aku nelpon paling ke orang tua. Ya meskipun sebenarnya aku nggak pengen buat ngasih mereka beban, cuman kayak aku cuman pengen cerita aja gitu. Karena kayak aku mau cerita ke siapa gitu kan, mau cerita ke teman-teman, mereka nggak ngerti perasaan aku, kayak mereka nggak ngalamin apa yang aku rasain gitu loh. Dan kadang kalau misalnya orang yang nggak ngalamin apa yang kita alamin itu lebih ke apa sih, mungkin bakal nanggepin lebay banget sih gitu nggak sih. Jadi kayak enggak deh, kayaknya nggak nyambung buat ceritain ke orang-orang yang nggak tahu apa yang aku alamin gitu, nggak ngerti perasaan aku gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita bercerita, lagi ngomong nih, aku lagi kayak gini, terus tiba-tiba ditimpalin, iya kayak gitu, kayak aduh, jangan ditimpalin. Kayak gitu. Jadi lebih ke kalau misalnya emang ngalamin hal-hal yang berat atau mungkin lagi ngerasa di titik yang rendah banget tuh, jadi kayak orang tua tuh tempat pulang yang paling tepat ngerjain tugas dan sekaligus ngerjain kerjaan di satu tempat yang sama di waktu yang sama gitu. Kayak berat banget sih hidupku, kayak ya Allah bisa nggak ya aku ngerjain ini, kayak aku udah capek, kayak aku capek banget, aku nggak tidur, aku pagi kuliah, malam kerja gitu. Kayak nanti orang-orang kalau misalnya tahu nih aku kerjanya malam, bisa pikirnya kayak kerja malam-malam perempuan kerja lagi kan. apa malam-malam perempuan ini ya, waduh. Bener. Sampai kerja subuh lagi ini. Iya sampai subuh kan, jadi kayak tidur tuh habis sholat subuh tidur bentar baru berangkat kuliah lagi gitu kan. Jadi kayak ya Allah berat banget, kayak waktu itu ngerjain tugas tuh kayak aku udah nggak sanggup banget nih, tugas-tugas banyak dari dosen-dosen kan nggak bisa dipungkirin ya. Jadi kayak aku nelpon orang tua waktu itu, kayak aku nangis dong nelpon, kayak berat banget gitu, kayak nggak segampang yang aku pikirin. Dan di sini tuh kayak aku ini itu mana kan itu buat artikel atau penelitian gitu kan, dan itu tuh kayak aku ngambilnya yang kuanti. Jadi kayak aduh, aku masuk ke jalur yang salah nih kayaknya. Jadi kayak aduh beratnya, kayak harus validasi data kan. Di situ kayak aku ngerasa berat banget karena aku sebelumnya nggak pernah yang namanya ngerjain kuantitatif. Dan di situ aku harus validasi sampai 1 bulan aku ngerjain itu dan nggak kelar-kelar. So, akhirnya kayak aku nelpon orang tua, aku nggak sanggup, aku kayak udah nggak kuat banget, aku kesusahan nulisnya,
aku masa udah S2 tapi masa sebodoh ini gitu. Di kelas ini tuh aku yang paling bodoh. Aku mikir kayak gitu tuh. Sampai kayak gitu tuh mikirnya kayak Pak gimana ya, aku tuh kan lebih deketnya ke bapak ya. Pak gimana ya, aku tuh kayak udah nggak kuat banget, kerjaanku banyak, tugasku banyak, berat lagi, harus penelitian ini, penelitian itu, mana harus validasi, padahal mereka nggak ngerti apa itu validasi. Gimana tuh penelitian. Jadi kayak mereka cuman ya udah, kalau ya meskipun dengan kata-kata yang kayak gitu ya sebenarnya ya semua orang bisa ngomongin, atau mungkin semua orang juga bisa kali ngomong kayak gitu, tapi ya itu ya nguatin menurut aku kalau misalnya ya udah nggak apa-apa, kalau misalnya emang sekarang berat ya udah berhenti dulu, besok lagi kalau udah enakan gitu kamu keluar dulu, jalan dulu gitu. Untungnya tuh punya orang tua yang enggak yang kamu harus cepet kelar kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitunya enggak. Jadi untungnya mereka ngerti kondisinya kayak gimana, dan meskipun mereka nggak ngerti apa yang aku kerjain, tapi mereka percaya gitu loh sama aku, kayak dia nggak mungkin ngelakuin hal-hal yang nggak sesuai gitu. Untungnya ya. Trust banget sudah ya. Jadi kalau saya tangkap tadi poin-poinnya, saran untuk teman-teman yang posisinya sama atau mirip dengan Mbak Hajra adalah: pertama, pertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil, kemudian kuatkan niat, dan kalaupun misalnya di pertengahan jalan kok kayaknya saya menyerah, coba deh tengok lagi ke belakang sejauh mana yang sudah ditempuh, begitu kan. Jangan sampai ini sudah panjang nih terus dikorbankan, mundur, itu sayang banget. Dan saya nangkepnya juga adalah ada orang tua yang selalu support ya. Selepas-lepasnya orang tua tentu tidak akan pernah melepas 100%, pasti ada hal-hal yang mereka kasih, baik mungkin secara materi ataupun lebih-lebih kepada sifatnya yang mental, psikis, begitu, penguatan, dan itu yang membuat Hajra, saya tangkap, yang membuat Hajra itu kuat ini menjalani pekerjaan sekaligus perkuliahan. Hajra, apa pelajaran yang kamu bisa ambil selama periode 2017 sampai 2021 ini, Hajra, selama di Jogja khususnya? Pelajaran yang bisa aku ambil ya, apa ya? Sendiri bingung. Pelajaran yang bisa aku ambil itu lebih ke ini aja sih. Emang sebenarnya kalau kata-kata orang optimis itu nggak segampang itu, tapi emang semua orang kalau misalnya ngelakuin sesuatu tuh harus lebih ke optimis sih. Quote of the day. Quote of the day-nya hari ini. Optimis tidak semudah itu, tetapi semua orang harus melakukan secara optimis dengan optimis. Iya, karena kayak kita emang harus berkorban kan. Jadi pengorbanan itu tepatnya juga itu kayak ya kalau misalnya kamu pengen sesuatu ya kamu harus ngorbanin sesuatu juga gitu loh. Ya aku pengen ngelanjutin kuliah, aku pengen tetap menghasilkan sesuatu, ya aku harus mengorbankan waktu mainku sebenarnya. Ya aku harus mengorbankan waktu mainku, dan aku harus lebih berpikir apa ya, lebih fokus ke kerja dan kerja. Kayak gitu terus tuh, sampai dibilangin tuh di kelas tuh kayak Kak Hajra mah kerja mulu, kerjanya. Ya gimana dong, butuh cuan ya kan. Ya paling itu doang sih. Kadang kalau misalnya teman-teman juga kadang sering ngajak main kan, kayak yuk main kesini yuk Kak gitu. Kapan, jam berapa gitu, kayak jam segini. Waduh nggak bisa aku lagi gitu kan. Jadi kayak ya itu emang yang harus aku harus berkorban, optimis, dan kayak jangan yang gampang putus asa. Serendah-rendahnya kita ya masih ada harapan lah, kayak bahkan kayak 1 menit terakhir pun masih harapan gitu. Ini prinsip yang kayaknya di dunia olahraga, kayak kita sudah jelas nih kalah skor 4-1, tetapi masih ada waktu nih 5 menit, kemungkinan masih bisa saja terjadi. Benar, itu yang aku pegang banget sampai sekarang, kayak 1 menit terakhir itu pun masih
ada harapan gitu, masih ada harapan, dan harapan tuh nggak pernah hilang gitu. Dan kalau misalnya udah kita yang nggak punya harapan, ya udah nggak bakal ada apa-apa lagi gitu loh. Waduh, Jadi dalam ya udah. sekali ini, dalam sekali. Yes. 1 menit pun masih ada harapan. Iya, Kalau kita 1 menit nggak ada punya harapan, selesai sudah, tuntas sudah kita Iya, ini. benar. Perjalanan yang menarik, penuh tantangan, penuh pengorbanan, 2017 sampai 2020 sampai 2021. Dan akhirnya sekarang jadi dosen di IAIN Sinjai di prodi. Di sana pakai prodi apa juga? Ya udah deh, aku masuk ngajar dengan tujuan aku nggak mau mahasiswa yang di sini tuh kayak ngalamin apa yang aku alamin dulu. Gitu loh. Mereka harus bisa. Mereka harus bisa gitu loh. Jangan sampai kayak kita yang dari Makassar juga bisa kok kayak orang-orang yang dari luar gitu. Jadi kayak bukan berarti aku maksain mereka, tapi ya aku harus berusaha sebisa mungkin bagaimana caranya biar bisa tuh mereka tuh bisa gitu loh, bersaing dengan orang-orang luar gitu. Itu sih yang jadi keren sekali. Hal menariknya tuh ya bisa bergaul sama mahasiswa gitu kan, masih berjiwa muda gitu kan. Jadi kayak gabung sama mahasiswa merasa jadi aku masih muda. Hal menarik itu. Terus kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan bisa ikut lebih banyak dan